Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kompeten. Dari dulu aku itu emang nggak terlalu suka rambut yang panjang. Kayak rambutku sekarang ini merupakan rambutku yang paling panjang. Tapi aku ngerti ada beberapa mau cewek mau cowok itu ada yang suka rambut panjang. Biasanya cewek-cewek lebih suka rambut panjang. Ada temanku yang rambutnya itu panjang kan sampai ke sabuk gitu ya. Jadi memang beda orang agak beda. Nah kali ini aku mau menceritakan satu cerita seseorang yang terobsesi dengan rambut panjang dan juga cerita horor di baliknya. Langsung kita mulai. Cerita yang mau aku bawakan kali ini merupakan cerita yang terjadi kepada seorang perempuan dan kita anggap aja orangnya bernama Laras. Nah, Laras ini dari dulu itu emang terobsesi untuk punya rambut panjang karena dari kecil itu katanya akar rambutnya itu kurang kuat sehingga kalau rambutnya agak panjang itu mesti bakal rontok sehingga dari kecil itu pengen punya rambut panjang tapi nggak pernah kejadian. Dan waktu Laras masih SD, SMP, SMA karena waktu itu dia masih disangui sama orang tuanya udah gitu orang tuanya juga lumayan pas-pasan. Meskipun Laras punya impian untuk punya rambut panjang, dia ini nggak berani bilang ke orang tuanya. Jujur kalau ada uang, ya bisa extension ataupun bisa melakukan treatment-treatment lainnya. Meskipun akarnya nggak kuat, paling nggak beberapa hari dia itu bisa punya rambut panjang gitu loh. Tapi karena waktu dia ini masih pelajar nggak punya uang, Laras itu nggak pernah punya rambut panjang semasa dia ini masih pelajar. Tapi seketika Laras mulai menghasilkan penghasilannya sendiri, Laras ini mulai ngerasa kalau dia ini punya kesempatan untuk punya rambut panjang. Dan cara yang Laras pilih adalah melakukan hair extension, tapi karena akarnya memang lemah, kalau di hair extension pun bakal kecabut, Laras akhirnya mulai melakukan treatment untuk mempersiapkan rambutnya. Jadi karena bawaannya akar rambutnya ini agak lemah, Laras ini bolak-balik treatment biar rambutnya itu lebih sehat dan kuat. Dan kalau udah lumayan kuat, baru mau di hair extension. Nah, setelah melakukan beberapa kali treatment dan Laras ini ngerasa kalau rambutnya ini lebih kuat, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan hair extension di satu toko yang lumayan terkenal, yang banyak reviewnya gitu. Jadi meskipun Laras tahu ini bukan rambut panjang yang bisa dia miliki selamanya, paling nggak Laras punya momen ataupun pernah merasakan gimana rasanya punya rambut panjang. Akhirnya dia melakukan extension dan setelah selesai melakukan extension, tokonya bilang kayak gini, oh by the way ini extensionnya udah, cuman jangan disampo dulu untuk 2 hari ke depan. Hari ketiga silakan dikeramas, tapi hari ini sama besok jangan dikeramas ya. Laras dibilang gitu sama hairstylistnya di salon itu. Dan berkat hair extension akhirnya Laras ini berhasil punya rambut impiannya, yaitu rambut yang panjang dan panjangnya ini mencapai 60 cm. Jadi yang 60 cm itu hair extensionnya aja. Jadi bayangkan rambut aslinya yang cuma sampai pundak di extension 60 cm. Jadinya dia ini punya rambut yang sangat panjang. By the way, sedikit informasi tambahan, aku pun baru ngerti kalau extension itu ada yang pakai lem, ada yang pakai jepit. Jadi kalau yang pakai lem gini mungkin harus nunggu atau gimana, makanya nggak oleh keramas. Yo, yang ini aku nggak tahu gimana tepatnya, tapi katanya kayak gini. Pokoknya setelah extension Laras pulang, Laras happy banget. Dia ngeliat cermin ngerasa, wah aku akhirnya punya rambut panjang. Dia ngerasa cantik dan happy. Tapi anehnya setelah Laras melakukan extension, dia ini kebawa mimpi buruk. Nah, di malam pertama setelah dia extension, dia ini mimpi kayak ada sosok kayak kuntilanak gitu yang duduk di ujung kamarnya. Cuman Laras pikir, oke, ya sebatas kejadian, kebetulan aku kecapean atau mungkin terlalu happy di hari itu. Wis, hari pertama nggak apa-apa. Hari kedua juga kejadian. Dan di hari ketiga, Laras akhirnya bisa keramas. Nah, dia langsung keramas, rambutnya udah harum, wangi, dia udah pergi keluar, nunjukin rambut panjangnya, dan pokoknya udah happy banget. Dan di malam itu, waktu Laras tidur, lagi-lagi dia ini kedapatan mimpi buruk. Dan yang agak menarik, mimpi buruknya ini sama dari hari pertama, kedua, hingga ketiga. Nah, mimpi buruknya itu apa? Jadi mimpi buruknya setiap malam dia itu merasa dia ini terbangun dan ngelihat ada perempuan rambut panjang di ujung kamarnya yang kayak kuntilanak itu tadi. Dan kuntilanaknya ini bakal berjalan ke arahnya Laras, dan ketika udah dekat, Laras itu biasanya bakal kebangun. Nah, di hari pertama dan kedua Laras ini kebangun, tapi di hari ketiga mimpinya agak beda. Laras didatangi sama kuntilanak, bahkan udah lumayan dekat, tapi tetap nggak kebangun. Mimpinya berlanjut. Kuntilanaknya ini ternyata mulai naik ke atas kasurnya
Laras. Nah, udah naik, Laras udah berusaha melihat muka perempuan ini, dan di waktu itu Laras terbangun dari mimpinya. Di dalam mimpinya Laras, Laras itu tidurnya kayak gini, tapi di saat Laras terbangun ternyata dia itu tidurnya ke arah sebelah. Nah, kalau di Korea bilangnya tidur udang, soalnya kayak udang gitu ya ke sebelah. Setelah terbangun, Laras langsung ngelus dada. Wah, untungnya tadi mimpi. Soalnya tadi kan di mimpi kayak gini, di kenyataan dia tidurnya menghadap ke sebelah. Nah, setelah tahu itu cuma sebatas mimpi, Laras mulai merasa tenang. Tapi entah kenapa, Laras itu mulai ngerasa gatel-gatel di bagian kepalanya. Jadi dia mulai garuk-garuk kayak gini. Tapi semakin digaruk, Laras ini ngerasa kalau rambutnya sebenarnya bukan gatal, tapi lebih kayak dimainin sama seseorang. Jadi tiduran gini, yang awalnya kayak gatal terus digaruk, tapi lama-lama kerasanya itu kayak dimainin sama seseorang dari belakang kayak gini. Karena Laras ngadepnya ke sini, Laras nyoba balik badan ke belakang. Dan di saat Laras membalik ke arah kanan, di situ Laras tatapan sama perempuan yang berulang kali muncul di dalam mimpinya, yaitu cewek yang mirip kayak kuntilanak gitu. Cewek yang terlihat kayak kuntilanak ini lagi jongkok di atas kasurnya Laras dan tangannya lagi megangin ataupun lagi kayak nariin rambutnya Laras. Saking kagetnya Laras gak bisa gerak dan dia cuma bisa ngeliat ke arah kuntilanak itu ataupun cewek misterius itu. Nah, semakin dilihat, seperti yang Paul tahu kalau kita kebangun di malam hari, kan meskipun di dalam gelap kita bisa ngelihat ya toh, kalau kita dikasih waktu. Nah, berjalannya waktu, muka si cewek ini juga mulai kelihatan. Dari yang remang menjadi agak lebih kelihatan. Dan cewek itu pertamanya bener muka kosong kayak gini. Tapi lama-lama, cewek itu tiba-tiba mulai senyum dan bilang, Makasih ya, udah rawat rambutku. Rambutku sekarang udah bagus, harum, wangi lagi. Sekarang balikin rambutku. dan setelah itu Laras ngerasakan kayak rambutnya ini ditarik sama seseorang. Dan setelah itu karena saking takutnya Laras langsung nutup mata dan dia cuma bisa mendengar suara cekikian. Dan semakin lama suaranya itu menghilang dan untungnya malam itu Laras berhasil tertidur lagi. Dan katanya Laras setelah itu dia udah gak mau lagi punya rambut panjang ataupun melakukan extension. Karena kalau berdasarkan Laras, ketika kita melakukan extension di salon, kita itu kadang gak tahu sumber rambutnya. Apakah ini rambutnya teman kita, apakah ini rambut dari seseorang, atau ini rambut orang mati. Yo, kita nggak tahu. Tapi menurutku sih zaman sekarang salon-salon extension pasti menggunakan rambut-rambut extension yang dibeli dari pabrikan atau udah jelas gitu suppliernya. Tapi mungkin kalau ada salon-salon hair extension yang agak murah, perlu kita cek sumber rambutnya ini dari mana dan bagaimana salonnya ini bisa punya rambut kayak gini. Karena kalau kita nggak tahu sumber rambutnya kan yo nggak nyaman ya toh. Oke Pol, cerita kali ini sampai di sini. Kalau Pol suka jangan lupa bilang rinding dong. Oke, dan buat Pol yang suka rambut panjang silakan. Tapi sebelum hair extension mungkin alangkah baiknya dicek dulu. Balikin rambutku. Ini rambutnya siapa dan bagaimana rambut ini bisa datang sampai ke aku. Apakah ini didonasikan, apakah ini rambut yang dijual sama seseorang, atau rambutnya orang yang... Oke Pol, makasih dan nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.